Halo saudara, di segmen ini biasanya kalau kami tampilkan ulasan informasi terkini dan menarik dengan lebih mendalam. Namun dalam edisi spesial HUT ke-13 Kompas TV kali ini, kami akan berbagi sedikit cerita tentang bagaimana proses di balik layar hingga akhirnya tersaji informasi informatif dan juga menarik untuk Anda simak. Lalu seperti apa ya? Langsung saja, ini dia di balik layar berita utama. Nah saudara, cerita di balik layar berita utama ini kita mulai dari praproduksi. Biasanya nih saudara, produser dan eksekutif produser akan melakukan riset dan rapat, membahas informasi terhangat apa saja yang akan dibahas secara mendalam. Nah dalam rapat mereka bertukar ide dan gagasan, bahkan karena terlalu banyak informasi terhangat sampai-sampai terjadi perdebatan. Apalagi kalau pas membahas tentang politik, perdebatan tak hanya soal isi beritanya, tapi juga gambar yang akan ditampilkan. Tak jarang, perdebatan ini sampai membuat suasana rapat jadi memanas. Mas, angle-nya harus cawe-cawe Jokowi, Mas. Cawe-cawe gimana maksudmu? Kok jadi arahnya ke situ? Kan mundur lagi dong. Ini kan mau bicara masa depan Jokowi setelah nggak lagi menjabat sebagai presiden. Ya kan harus flashback, Mbak. Masa semua aturan buat ngulusin dia sama keluarga, toh? Coba lihat lagi deh datanya. Emang bener di balik semua keributan ini ada campur tangan Jokowi? Sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Kalau nggak tukang kayu, ya Raja Jawa aja, Mas. Kayak yang diomongin Bahlil itu. Kasih aja tuh grafisnya. Orang pakai baju adat Jawa, terus kepalanya ganti tuh sama Jokowi. Kasih itu tulisan gede, Jokowi si Raja Jawa. Emang itu Jokowi? Terlalu spekulatif lah. Enggak, siluet aja. Belum tentu juga Bahlil itu maksudnya itu Jokowi, enggak. Ya kan bisa jadi Mas habis selesai jabat, dia masih berkuasa lah, anaknya aja jadi wapres gitu loh Mas. Ya nggak mungkin dong Mbak, dia kan udah pernah bilang bakal balik ke Solo dan akan jadi rakyat biasa. Dia jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Mana bisa dia ngatur-ngatur lagi? Habis ini presidennya Prabowo. Prabowo lah yang berkuasa. Bisa aja Mas, Pak Jokowi tetap berkuasa. Apalagi kan nih orang-orangnya masih menduduki jabatan yang penting. Apalagi nih si Sulung jadi wapres. Nah bener tuh Mas, jadi ada 2 matahari kemungkinan. Itu grafisnya tuh bisa digambarin ada 2 matahari kayak Teletubbies. Nah wajahnya itu diganti wajahnya Jokowi. Gak bakal. Jokowi aja sekarang ngerasa dijauhin. Waktu di Nasdem kan dia bilang, datang rame-rame, waktu pergi ditinggal rame-rame. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi ya kalau menurutku tuh dia bakal masuk partai deh. Kan di Munas Golkar kemarin aja dia pakai baju kuning, tanda-tanda tuh. Lah, waktu di PAN juga dia pakai baju biru. Waktu di Gerindra, dia pakai kemeja putih, celana chino lagi. Alah, kalau masalah baju mah, emangnya
Danu pakai baju merah, terus dia kader partai. Dari tadi nih usulannya aneh-aneh terus. Kalau kayak gini, nggak bakal jadi nih grafis. Ya wes lah, aku request aja ya, biar cepet ya. Ya saudara, setelah perdebatan yang panas tadi, akhirnya membuahkan satu kesimpulan yang akan dibahas secara mendalam. Selanjutnya, mulailah produksi. Untuk membuat grafis, kadang nggak mudah loh. Perlu mencari aset-aset yang akan dijadikan satu. Kadang mintanya ya aneh-aneh. Selain untuk variasi, tampilan grafis ini dibuat agar tampilan layar semakin menarik. Nah, kali ini kita bocorin gimana proses pembuatan grafis yang unik dan menarik. Nah itu tadi pembuatan gambar grafisnya, tapi ya nggak langsung ditayangin gitu aja. Nah ekspektasi terkadang tak sesuai dengan kenyataan. Demi tampilan grafis yang menarik penonton, ketika tak sesuai dengan kenyataan, revisi pun dilakukan. Padahal sih buat grafis tidak semudah membalikkan telapak tangan saudara. Namun demi memberikan tampilan menarik untuk penonton, revisi dilakukan sampai tampilannya benar-benar menarik. Bahkan revisinya terkadang sampai detik-detik terakhir program akan tayang. Nah dari panjangnya proses produksi tadi, inilah karya-karya menarik yang ditayangkan di Berita Utama. Ulasan-ulasan mendalam dengan perpaduan visual dan grafis yang menarik selalu kami hadirkan setiap harinya. Ya saudara, itulah tadi sedikit cerita tentang bagaimana proses di balik layar. Hingga akhirnya tersaji informasi yang informatif dan juga menarik. Untuk Anda simak di program Berita Utama Kompas TV. Saudara, usai jeda informasi berikutnya di Berita Utama, tim penyelamat gabungan evakuasi seorang pria yang terjebak banjir akibat deras